TV, nggak dengar radio. Dan jelas dia bukan Islam. Ya. Karena ya alat betul, tapi kan ada distraksinya. Ya. Dan anak ketika akhirnya dia belum balik dan juga belum ini, akhirnya ya punten seperti itu. Ya. Maka yuk jadi orang tua yang teladan, yang keren. Ada ini nasihat bukan dari orang Islam, dari Jack Ma, pendiri Alibaba, salah satu orang terkaya di Cina. Nanti kita ambil hikmahnya. Beliau bilang kayak gini. Orang kalau udah sukses, Bu, dia kentut juga dianggap kata mutiara. Serius, kata beliau. Tapi orang kalau misalkan ternyata mohon maaf belum berhasil, dia berkata seindah apapun dianggap kentut, kebalik. Jangan ngomong kamu bau, dianggap kentut, ya. Berarti maksudnya apa? Kalau kita ngelihatnya satu, alhamdulillah surga kita nggak di mulut orang. Tapi lihat bagaimana Nabi salah satu cara sukses berdakwahnya. Nabi salah satu cara sukses dakwahnya, beliau punya reputasi. Dari sebelum beliau jadi Nabi aja, orang udah tahu manusia paling jujur se-Jazirah Arab ini adalah beliau. Masalah nyampe di tangan beliau pasti beres. Anak makin gede ngeliatin. Iya, ini ayah saya kemana-mana dikagumi, dicintai, dicium, nyampe rumah Allah bangun subuh 9:30. Itu kan yang bikin susah nurut, karena beda di depan sama di belakang. Maka yuk jadi orang tua yang keren, mengagumkan. Bismillah. Sukanya apa? Masak atuh. Sekarang cara untuk bisa masak udah ada YouTube, gak harus sekolah dulu di sekolah tinggi khusus jadi koki. Bismillah. Tapi ayo kita mesti punya sesuatu yang membuat kita tuh layak dikagumi. Bukan supaya akhirnya punya followers, karena itu penting untuk dakwah kita. Bismillah. Anak makin gede makin ngelihat. Ini orang bisa apa, punya apa. Ya. Maka yuk jaga keteladanannya ini. Untuk kita jadi layak diteladani. Kami pernah kalau misalkan kayak di sekolah ya, diminta kepada guru-gurunya, tolong tiap wali kelas masuk ke dalam kelas, terus minta anak-anak dikasih selembar kertas, Bu. Lalu diminta, nah tuliskan ya 5 menit kebaikan apa yang ada pada orang tua kalian. Apa keutamaan orang tua kalian? Misalkan, orang tua saya hafal Quran, misalkan gitu-gitu ya. Kemuliaan apa, keutamaan apa yang ada pada orang tua kalian? Ibu tahu yang terjadi? Jangankan 5 menit. Itu setengah jam juga anak-anak masih ngelamun. Apa bagusnya si mama coba? Serius? Lagi mikirin apa bagusnya, nunduk ngelihat tangannya. Ini bekas kemoceng tadi malam masih anget. Bawah bekas ciwit. Cubitnya memang nyebut nama Allah, tapi sambil melintir, astagfirullahaladzim, bisa nyampe naik gitu. Walaupun kami temukan sedikit, tapi ya ada anak yang sampai minta kertas lagi ke orang tuanya, ke gurunya, karena belum selesai menuliskan semua keutamaan orang tuanya. Dan begitu dilihat, si anak ini lebih beradab, lebih cepat belajar, orang tuanya juga jadi tokoh di masyarakat. Dan yang paling unik ketika ditanya, siapa idola Muna selain Rasulullah? Jawabannya, Papa Mama. Dia sudah jadi pribadi yang mengagumkan, teladan. Ya Nabi didik sahabat. Kadang cuma pakai satu kata, jangan. Nurut. Punten ya, anak-anak lagi nonton Cocomelon. Tahu nggak Cocomelon? Tahu. Tiba-tiba diambil, ngadat nggak? Ngadat. Tapi kalau misalnya dia punya, misalkan ngefans sama seseorang, tiba-tiba datang ke Gaharu, diambil handphonenya. Handphonenya diambil sama idolnya. Ngambek nggak? Enggak. Ayo jadi orang tua yang mengagumkan. Bismillah. Ya. Sisanya nanti teknis, anak umur berapa, bicaranya gimana, ya. Tadi yang di Al-Anfal ayat 63 itu disebutkan qaulan sadida, bukan pakai shin ya. Kalau syadid itu berat dan keji ya, dan kejam. Tapi sadid kalau kata Imam Ibnu Katsir itu jujur dan tidak diakal-akalin. Kadang kita mah yang penting efektif tapi nggak peduli jujur atau enggak. Ayo nanti nasinya nangis. Gimana nasi nangis? Nyanyi aja Bu, kalau tidak bobo digigit. Ada SOP bagi nyamuk gitu, dia cuma gigit anak yang nggak bobo doang. Jangan bohong.
Udah nanti dibeliin. Nyampe, mama mau beli ini, mau beli ini. Ini mah nggak dijual kan mas? Dijual kok bu. Kan nggak briefing dulu ya. Jujur. Nah, uangnya ada, tapi nggak ada uang untuk beli itu. Ini kan untuk yang lebih penting dulu, kita beli beras dulu, nanti bagi kita makan sama-sama. Ngerti anak, bismillah. Bismillah. Jangan bohong tapi. Itu kan yang penting efektif. Enggak. Jujur enggak. Ketika akhirnya dia udah mulai ngerasa bahwa enggak tuh ternyata nggak kayak yang seperti mama bilang, dia hilang trust ke orang tuanya. Kita mau ngomong apa lagi udah sulit dipercaya sama dia. Udah nggak jadi pribadi yang mengagumkan. Ya. Na'udzubillah. Ya. Dan kalau menurut Imam Al-Baghawi, kata syadid di situ pakai sin ya. Syadid itu diartikan tepat loh. Karena ada doa dari Nabi, kalau misalnya kita butuh keputusan cepat dan tepat, minta Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, berikan aku petunjuk dan berikan itu jawaban yang tepat. Berdoa kayak begitu. Ya. Sadid itu tepat. Kita kalau ke anak kecil, ya Nabi kalau ke anak kecil juga ekspresif gitu. Ya. Ade ciluk, kita harus rajin belajar. Coba kayak gitu ke anak SMA, jijik. Apa sih? Gitu. Disesuaikan. Nabi ke anak kecil seperti apa? Tapi kan ini teknis ya, tapi balik lagi. Ya. Doa dan keteladanan. Kita jadi tiba-tiba ganti tema jadi parenting ya, nggak apa-apa, bismillah. Ya. Bismillah. Tapi ya pilarnya dua tadi. Satu, doa keteladanan. Yuk mulai tahajud, doakan mereka. Yang kedua, yuk bismillah. Jadi orang tua yang mengagumkan. Jadi teladan bagi mereka. Nanti insya Allah secara teknis lebih mudah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Amin, insya Allah diterapkan ya ibu. Pulang dari sini tidurnya jangan malam-malam, jangan raporan terus biar bisa tahajud, ya kan Ustaz? Amin. Ya, silakan Ustaz mau dilanjutkan untuk paparannya. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk kebaikan kita semua juga. Iya, yang pertama sambil ini disiapin, ini tim bawain buku judulnya Perjalanan Mencari Allah. Nyeritain apa tentang kebesaran Allah dalam salah satu hidup hambanya. Hambanya nggak bisa milih terlahir di keluarga yang mana, tahu-tahu terlahir di keluarga Tionghoa. Sekolahnya TK sampai SMA sekolah Katolik, nyari duitnya di Thailand jadi bandar judi sampai ke yang sekarang. Mudah-mudahan ada kebaikan yang bisa dipetik. Nanti ini di sini katanya kalau kata tim kalau Dali nanti bisa foto satu-satu sama tanda tangan katanya. Tanda tangannya nggak harus tanda tangan saya, boleh tanda tangan ibu masing-masing ya. Jadi kan meringankan saya juga kan jadinya kan. Ya, itu ya. Itu satu. Yang kedua, kita lagi ada ladang amal ya untuk pembebasan lahan untuk dijadikan pusat peradaban dan pendidikan. Sekarang udah ada SMP-nya. Jadi saya tinggalnya di area sekolah SMP Bi-Quran ya. Dan pengen supaya nanti ada TK, SD, SMA, mudah-mudahan sampai perkuliahannya juga, ada gedung dakwahnya, tempat pelayanan umat, sampai juga nanti masjidnya. Jadi ya cuman bisa mengajak saja kegiatan-kegiatan yang sudah ada, walaupun masjidnya belum ada, tapi kita sudah ada kelas tahsin, Aku Cinta Quran, ada Jumat Happiness selalu berbagi, tahsin, tahfiz, dan juga kajian-kajian yang selama ini masih diadakan di rumah. Nggak berani di lahannya karena ya belum lunas, jadi akhirnya ya diadakannya di rumah istilah. Mudah-mudahan bisa segera dilunasi untuk supaya jadi tempat pendidikan. Nanti silakan kalau pengen main, mudah-mudahan bisa jadi pahala jariah di sana. Yang pasti yang satu hal yang kau tahu, setiap kali nanti ada yang ikut berpartisipasi, satu Koko nggak bisa balas apa-apa, dan yang kedua paling penting pilihannya cuma dua, paling cepat diganti di dunia, paling lambat diganti di setelah mati. Kalau diganti di dunia standarnya 700 kali lipat Al-Baqarah 261. Tapi kalau nggak pun jadi nanti bekal kita, dan pilihannya cuma dua itu. Jadi aslinya setiap kali ada yang sedekah, terlepas nanti akhirnya amanah atau tidak atau apapun itu ya, tapi selagi udah bersedekah pilihannya cuma dua.
diganti dunia atau di akhirat. Jadi nggak kemana-mana, duitnya tetap milik kalian. Cuman udah ditransfer aja dari rekening dunia ke rekening akhirat. Berapa kok terserah. Yang penting ikhlas. 10.000 kok, tapi di kantongnya cuma ada 15.000. Oh, masya Allah. Daripada 1 miliar kok, tapi gara-gara ada kamera nggak enak nih kalau nggak nyumbang. Ya. Maka Bismillah ya. Yang paling penting ikhlas lillahi ta'ala. Bismillah. Silakan itu ada data baik nomor maupun QR-nya. Kalau atau dicatat. iya, nanti silakan. Kalau misalnya mungkin dari ibu-ibu dari sini ingin berkunjung, itu apakah harus janjian dulu atau gimana? Ya kalau langsung datang mah mangga aja. Cuman kan kadang sayanya lagi nggak di rumah. Kepedean kata siapa mau ketemu si Koko? Orang cuma pengen lihat lahannya doang kok ya. Ya kalau lihat lahannya doang mah lahannya nggak pernah saya bawa kemana-mana, emang di situ aja ya. Dan nggak muat kantongnya juga. Mungkin apakah sudah ada Instagramnya atau? Instagramnya ada apa? Masjidku Khairul Ummah. Udah gitu. Di Instagram ya? Iya. Dan juga SMP-nya mah sudah running, sudah tahun ketiga. Bi Quran. Dia Bi Quran Islamic Homeschooling. Cuman kan pengen perluasan, mudah-mudahan ada. Mulainya dari SMP bukan SD. Kami mulai waktu itu dari SMP. Oh, SMP. Karena waktu itu yang ngajakin amal soleh ini anaknya SMP waktu itu. Dan waktu itu saya belum punya anak, ya udah mulai aja duluan istilah. Ya. Jadi waktu itu kita mulai dari SMP. Ya. Jadi SMA-nya juga belum ada ya? Belum. Baru mau ya? Sebagai informasi juga ibu-ibu, untuk buku berada di depan sudah disediakan. Nanti siapa tahu ada yang ingin lihat-lihat dan membeli. DM ya, karena saya ingat kok nggak bisa bacain rekening di sini. Sudah ada tim Ya. yang menyediakan. Tapi kalau bisa BSI 800 900 7707 Dari ibu ada yang mau ditanyakan? 800 900 7707 Instagramnya atas nama Yayasan Dakwah Umat Terbaik. Oh iya, juga ada ini IG-nya ya. Masjid Kunya itu Khairul Ummah. Ya. Cita-citanya mudah-mudahan bisa jadi umat terbaik. Ya. Sama juga tim tadi ngingetin untuk kalau misalkan ada yang pengen umrohan bareng, nanti ada bareng sama Koko, sama si kembar, sama Teh Yunda, itu di Januari, berangkatnya 7 Januari, pesawatnya direct Saudi Airlines ya, 9 hari pas lagi adem itu di Januari. Maka silakan, tapi nanti Koko punten buat yang nanti mau ikut, Koko nanti minta tolong ikut bantuin gendong si kembar ya, dari awal aja nih pengen ngerepotin ya, silakan tuh bantu ya. Nah, silakan itu kalau mau nanti ada keberangkatan bareng Koko masih kembar sama Teh Yunda itu di 7 Januari 9 hari ya. Mangga yang mau ikutan nanti boleh tanya-tanya pas lagi musim dingin. Terus kalau pengen yang hajian juga insya Allah kalau tahun depan berangkat bareng ada satu travel namanya Grasindo, itu insya Allah juga kerjasamanya lama tiap tahun, baik yang Furoda maupun yang ONH Plus nanti insya Allah tetap didampingin sama Kokonya ya. Yang hajian tahun depan mah berarti di Mei ya, seingat Koko. Untuk umrohnya ada iklannya di mana Mas? Di Instagram Masjidku juga. Instagram Koko juga ada. Jangan lupa follow Instagramnya Kodenis. Ya ibu-ibu, siapa tahu nanti insya Allah bisa umroh bareng mereka. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi ibu-ibu yang ingin ditanyakan? Kalau ada. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kenapa? Kalau misalnya kita udah berniat nih sholat, biasanya kita taubat dulu, hajat, tahajud, witir, Iya. Setiap habis sholat itu kan ada kalau lihat panduannya itu ada doanya masing-masing gitu kan. Iya. Misalnya buat sholat hajat doanya ini. Terus kok misalnya kan bangun agak mulai mau mendekati nih, terus kita nggak sampai selesai dia, maksudnya sholatnya udah dilakukan tapi baca doanya tuh nggak sempat. Terus Iya. itu gimana, maksudnya kan kalau biasanya perasaan lagi enak sepaket ya Pak, misalnya tahajud dengan doanya, kalau contoh udah mau mendekati azan subuh itu
gimana kok? Ya baik, kan batasnya sampai azan, jadi masih bisa. Tapi belum sempet gitu, kemudian sholatnya cuma doanya doa yang setelah tahajud. Ya nggak apa-apa sebetulnya. Itu doa itu tergantung, saya belum lihat kitab yang ibu baca ya, bukunya ya. Tapi memang banyak yang beredar itu sebetulnya itu doanya, banyak yang doanya itu sebetulnya doa dari ulama. Jadi itu tuh bukan sesuatu yang kalau misalkan tidak dibaca maka tahajudnya tidak sah atau gimana, nggak, sama sekali nggak kayak begitu ya. Jadi sebetulnya pun bahkan kalau pengen langsung tahajud pun tanpa sholat taubat dulu, tanpa sholat hajat dulu, tanpa misalkan juga ada istikharah kalau lagi pengen nentuin pilihan, ya langsung tahajud aja. Itu seperti itu pun ya punten ya, itu semua nggak dilakuin seumur hidup juga nggak dosa gitu jatuhnya. Nah kalau misalkan dilakukan misalkan cuma tahajud aja atau bahkan benar-benar ternyata bangunnya cuma 10 menit sebelum azan subuh, maka cuma sempat witir doang misalkan, itu juga tetap kebaikan ya. Lagian kalau misalkan ternyata kan ada sesuatu lagi, ada keutamaan dari sholat tepat waktunya. Sholat isya, wabil khusus laki-laki ya, sholat isya tepat waktu berjamaah di masjid, kata Nabi dianggap sholat separuh malam terus menerus. Sholat isya. Kalau bisa sholat subuh tepat waktu berjamaah di masjid, maka dianggap tadi malamnya sepanjang malam oleh Allah, dianggap sholat terus menerus. Padahal lagi tidur kita. Ya, jadi lebih utama memang untuk jaga itu keutamaan. Walaupun kalau wanita kan tidak harus ke masjid ya, tapi dijaga tepat waktunya. Maka bisa, mudah-mudahan bisa mendapat keutamaan yang sama. Ya, tapi kalau misalkan udah dilakuin sholat malamnya, itu sebetulnya pun nggak ada aturan baku harus seperti itu. Kalau misalkan benar-benar pengen tahajudnya aja sedapatnya, misalkan berapa dapat 8 rakaat dengan dibagi 2 ya, jadi 4 kali sholat terus ditutup witir, itu juga sudah masya Allah luar biasa. Nabi juga kan dari sekian banyak riwayat, salah satu riwayat menyebutkan Nabi itu kan tahajudnya 11 rakaat, tahajudnya 8 rakaat, 2, sisanya witir 3 rakaat. Ada yang menyebutkan 13. Ya memang berarti kan menunjukkan bahwa Nabi juga ya ada harinya nggak bangun tahajud. Ya, tapi bukan karena beliau malas tentu ya. Ada yang memang beliau malas tentu ya. Ada yang memang beliau malas tentu ya. Ada yang memang beliau juga ya mohon maaf, 11 rakaatnya beliau ya 1 rakaatnya bacanya Al-Baqarah, pakai An-Nisa, pakai Ali Imran. Ya nggak kuliah kulhu kayak kita gitu. Jadi memang panjang ya. Sependek-pendeknya ada riwayat yang menyebutkan untuk sholat malamnya Nabi itu sependek-pendeknya 1 rakaat itu 100 ayat Al-Baqarah ya. Jadi kan masya Allah gitu ya. Jadi silakan, itu nggak ada aturan bakunya pun. Dan bahkan kalau misalnya kita ternyata bukunya lagi nggak ada, terus baca doa sendiri pun tetap boleh, nggak apa-apa, silakan ya. Jadi jangan dianggap sebagai sesuatu yang kalau nggak dilakukan jadi tidak sah, jangan kayak gitu ya. Istilah Allahu a'lam bishawab. Ustaz, kalau misalnya witirnya nanti pasti isanya gimana? Habis isya baru sholat witir. Boleh. Boleh. Walau biasanya kan orang biasa bingungnya gara-gara tidak ada sholat lagi setelah witir. Begitu ya. Jadi makanya kalau misalnya di witir udah isya terus nanti bangun tahajud gimana? Ya tetap boleh bangun tahajud karena jatuhnya itu anjuran, bukan kewajiban. Ya. Dan tidak ada gitu, ada riwayat yang lain menyebutkan dari Nabi tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Sedangkan tadi udah witir ya, tidak witir. Oh, kalau mau pun nanti malamnya tinggal nggak usah witir lagi. Tapi kalau mau tahajud witir lagi. Tapi kalau mau tahajud setelah subuh kan masih ada sunat-sunat yang lain tuh. Setelah sholat subuh. Iya, setelah sholat subuh kan ada sunat yang lain lagi kan, misalnya sunat buka. Oh iya, betul. Seperti sholat syuruk. Nah, jadi kalau nanti jadi ditarik witirnya di setelah isya. Silakan. Abu Bakar As-Siddiq witirnya setelah isya. Kalau misalkan Umar bin Khattab sengaja tidak witir dulu setelah sholat isya supaya nanti bangun tahajud. Jadi harus bangun tahajud baru ditutup pakai witir. Dan dua-duanya dibenarkan oleh Nabi. Ya. Masih masuk di malam hari. Malam kan dari habis isya sampai azan subuh. Ya, panjang. Jadi bukan sampai imsak ya. Imsak itu cuma di Indonesia ada panggilan untuk supaya persiapan untuk masuk. Jadi bukan batas nanti, oh imsak berarti udah nggak boleh sholat tahajud, udah nggak boleh makan. Enggak, batasnya masih sampai sholat, sampai azan subuh. Ya, bahkan kalau misalkan ternyata habis tahajud, azan, belum witir, bahkan masih ada pendapat yang mengizinkan untuk sholat
witirnya boleh meskipun sudah azan. Walaupun kalau bisa jangan tiap hari ya. Ini kau bacanya di kitab Muwatta'nya Imam Malik, riwayatnya dari Ibnu Umar ya. Jadi kalau misalnya memang ya sudah terbiasa sebetulnya selalu tahajud witir. Satu ketika ini malamnya bangunnya agak telat nih. Jadi udah salat subuh, udah azan subuh duluan, maka dia berhentikan tahajudnya lalu sholat witir 1 rakaat, itu masih boleh untuk ditutup. Ya. Tapi jangan tiap hari jadi saya witirnya pas azan aja, nggak boleh gitu terus ya. Jadi seperti itu ya. Masih boleh ya hukumnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Kalau sholat nggak sengaja tadi sholatnya sebelum azan, jadi Karena tidak tahu. nggak, karena kan punya panduannya dari Google. Sholat itu jam berapa? Iya. Terus saya lagi buru-buru. Misalnya nih 3.45, sekarang buru-buru 3.48 atau 3.50 aku langsung sholat aja gitu. Iya. Terus selesai sholat baru azan karena Iya. Jadi di rumahnya telat azannya. Istilah ya. Yang kau tahu kalau dari Google itu memang selalu agak kecepatan. Koko lebih percaya dari aplikasi yang ya punten ya, di aplikasi Beyond yang sekarang itu BSI juga ada ininya ya, atau ya aplikasi-aplikasi yang kayak itu Muslim Bro itu gitu ada ya. Walaupun memang bisa jadi sebetulnya udah masuk waktu, tapi si muazzinnya memang telat datang, itu juga beberapa kali di masjidnya ada yang seperti itu. Jadi memang sebetulnya kalau di zaman dulu kan belum ada jam kayak gitu ya Bu. Jadi ngelihat waktu subuh itu, azan waktu subuh itu ketika kita udah mulai sanggup melihat, membedakan ada garis putih dan garis hitam. Jadi dulu tuh ada yang pakai bawa benang. Kalau dulu kan nggak ada listrik ya Bu. Jadi kan ngelihat ini, wah udah kelihatan nih, ini hitam, ini itu, berarti sudah masuk waktu subuh. Itu dulu sampai kayak gitu. Walaupun ternyata yang dimaksudkan adalah sudah ada garis mataharinya mulai terbit begitu. Dan ketika zuhur itu mereka taunya gimana? Ketika bayangannya nggak ada, berarti kan tepat di atas subuh pun. Ketika asar mereka ngelihatnya gimana? Ketika bayangannya sudah lebih tinggi daripada badan kita. Jadi kalau udah kejadian kayak gitu, apa saya harus sholat lagi? kalau kita benar-benar yakin itu sudah masuk waktu sholat, ya. Jadi memang muazin yang telat azan, maka ya udah sah sholatnya. Tapi kadang memang kalau dari Google itu memang agak lebih cepat beberapa menit. Dan kita tahu memang masjid ini tuh selalu tepat waktu. Dan selalu beda nih dengan yang di Google, ya. Dan sebetulnya imamnya tepat waktu, dan sebelumnya kita memang belum masuk waktunya, ya kalau belum masuk waktunya mau nggak mau harus diulangi. Kalau belum waktunya, ya. Kecuali kayak tadi ya, ada kondisinya yang memang muazzinnya yang telat, ya. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Gimana? Masih ada lagi yang mau bertanya? Koko masih kuat? Masih kuat untuk menjawab? Ayo ibu-ibu, masih ada lagi yang mau bertanya atau enggak? Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin sudah cukup sampai sini ya Ustadz ya. Dan insya Allah kita bisa bertemu lagi dengan Ustadz Komodeni ini karena waktunya yang sangat padat sekali. Jadi insya Allah nanti bisa bertemu lagi. Sebelumnya Ustadz terima kasih banyak. Terima kasih kembali ya. Saya mewakilkan dari Ibu dan bisa ditutup dengan Ustadz mungkin dengan doa-doa untuk kita semuanya. Baik, sila. Setelah itu nanti kita izin untuk berfoto bersama. Terima kasih. Ya, izin kita tutup dengan doa ya. Kita bermunajat ke sisi Allah. Silakan yang punya hajat masing-masing disuarakan dalam hati. Mohon ridhonya kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak. Bismillah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Assalam radhiyallahu tabarakatuhu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahilah majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja bagi kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu saja ya Allah. Jadikan setiap malam kami sanggup bangun bertahajud menyembah-Mu ya Allah. Ya Allah, kami titipkan kami, keluarga kami dan orang-orang yang kami sayang ya Allah. Kami tidak mungkin 24 jam dengan mereka, sedangkan Kau yang maha menjaga ya Allah. Pertemukan mereka dengan orang-orang baik, karya terbaik, masa depan terbaik. Jauhkan dari orang-orang yang berniat zolim, dan selalu mudahkan dalam beramal solih, dan selalu gagalkan setiap kali kami akan bermaksiat ya Allah. Anugerahkan kepada kami sehat yang walafiat. Bahagiakan dan muliakan orang tua dan guru-guru kami ya Allah, baik yang masih bersama kami ataupun sudah berpulang ya Allah. Terima amal solihnya, angkat tinggi derajatnya, hapuskan dosa-dosanya, dan izinkan kami bisa menjadi pahala jariah bagi mereka ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami husnul khatimah. Jangan biarkan kami wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Anugerahkan juga hati kami hidayah ya Allah. Menjadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu ya Allah. Ampuni dosa kami, baik yang terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, baik yang disengaja atau tidak disengaja, baik yang telah lalu maupun baru akan terjadi. Selalu gagalkan setiap kali kami akan bermaksiat ya Allah. Dan ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan yang solih, anugerahkan kepada kami keturunan yang solih, solihah, yang hafidhah. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Selamatkan kami dari fitnah ya Allah. Selamatkan kami dari keburukan. Selalu gagalkan setiap kali kami akan bermaksiat. Dan selamatkan saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Hancurkan musuh-musuh Islam yang menjajah mereka. Jadikan syahid dan husnul khatimah saudara-saudara kami yang harus wafat di sana. Dan selamatkan negeri kami ya Allah. Anugerahkan pemimpin dan wakil rakyat yang takut, yang bertakwa kepadamu. Dan izinkan kami menjadi masyarakat yang Kau tolong, yang Kau ridhoi, yang Kau berkahi ya Allah. Ya Allah, bismillah ya Allah. Izinkan kami untuk terus istiqomah sampai kami pulang dalam keadaan husnul khatimah. Berkahi ya Allah tuan rumah yang di sini, yang hadir di sini, yang menjadi wasilah diadakan majelis ini. Istiqomahkan mereka ya Allah. Berkahi rumah tangga, usia, rezekinya, pekerjaannya, usahanya. Dan di sini kami tidak hanya berkumpul di sini, tapi kelak juga dikumpulkan di surga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Mohon maaf lahir batin. Jika ada kesalahan murni dari Koko, tolong dimaafkan. Dan jika ada kebaikan, pasti semuanya dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.